Oke, selamat siang semuanya. Yang Mbak. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Sudah jam 14 lebih 4 menit, jadi langsung saja kita mulai ya pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya bisa terdengar dengan jelas, Mas dan Mbak sekalian? Jelas, Pak. Jelas, Baik. Pak. Oke. Jelas, Pak. Baik, sebelum itu mungkin mari kita awali terlebih dahulu pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa membawa banyak manfaat buat kita semua. Berdoa dipersilakan. Oke, mohon maaf sebelumnya kita mulainya agak terlambat karena hari ini keseripahan beberapa orang ya. Yang pertama adalah Profesor Sunyoto, ini dulu adalah Ketua Fokoma, jadi Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa di FEB UGM. Kebetulan beliau juga dosen di Teknik Sipil UGM. Kemudian yang kedua, senior dulu di Prasetya Mulia, Pak Anies Gunawan, itu juga meninggal dunia hari ini, jadi agak riwah sekali pada hari ini. Tapi nggak apa-apa. Selamat datang semuanya, Mas dan Mbak sekalian, di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kelas A, ini adalah semester 2021-2002, semester ganjil 2021-2022. Kemudian di daftar peserta ada cukup banyak, 62 mahasiswa di semester ini. Biasanya hanya sekitar 40 atau 30 begitu, tapi kali ini cukup banyak sekali, tapi nggak apa-apa. Walaupun cukup banyak mahasiswanya, mudah-mudahan proses pembelajarannya tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oh ya, mata kuliah ini setiap kegiatan perkuliahannya akan direkam begitu, terus kemudian nanti beberapa saat kemudian akan diunggah ke YouTube supaya bisa ditonton, disimak oleh teman-teman sekalian yang mungkin Oke, mohon maaf terputus tadi, terpental dari Zoom saya sendiri. Oke, baik. Sampai mana tadi ya kepotongnya? Dari jumlah siswa, Pak. Oke, baik. Jadi semester ini di kelas ini ada 63 mahasiswa, 62 atau 63 mahasiswa begitu yang tercatat di dalam semester, cukup banyak, tapi mudah-mudahan proses pembelajarannya tetap bisa berjalan dengan baik dan efektif. Kemudian kegiatan perkuliahan ini akan direkam, nanti setelah itu akan diunggah ke YouTube, jadi kalau ada teman-teman sekalian yang miss, atau ada sesuatu yang nggak paham, kemudian ingin dipelajari lagi, atau mungkin tiba-tiba mati listrik, atau ada gangguan seperti saya tadi tiba-tiba terpental dan seterusnya, nanti bisa menyimak lagi di rekaman tersebut. Kemudian, ya langsung saja barangkali. Baik, saya jelaskan langsung ya bahwa mata kuliah ini akan membahas banyak tentang bagaimana cara kita mengelola informasi dan inovasi, terutama yang bersifat digital, karena hal itu akan menjadi semacam kebutuhan begitu yang sangat penting bagi setiap organisasi. Jadi organisasi zaman sekarang kalau ingin tetap kompetitif dan bisa berkelanjutan hidupnya, berkelanjutan berusia panjang begitu, maka ia harus punya kemampuan yang secara kompeten dapat mengelola informasi dan mengarahkan sumber daya yang dimiliki untuk menyesuaikan perubahan di market dan lingkungan bisnis dan ekonomi tempat ia beroperasi. Kemudian kita percaya bahwa inovasi yang berbasis teknologi, kemudian knowledge, informasi yang berbasis knowledge itu memegang peranan yang sangat penting dalam enabling atau memungkinkan terciptanya peluang-peluang baru atau pilihan-pilihan baru yang sifatnya semakin radikal.
Kemudian mata kuliah ini akan menjawab lebih banyak tentang practicalities dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, oleh organisasi sebetulnya, tapi lebih fokusnya kepada organisasi bisnis, yaitu perusahaan, dalam menghadapi lingkungan yang begitu dinamis saat ini. Nah, di dalam fokusnya itu ada 3 hal setidaknya. Yang pertama adalah people, kita akan membahas tentang organisasi itu sendiri, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya, sumber daya manusia di dalamnya, talent, scouting, dan lain sebagainya, kemudian mentoring, development, dan seterusnya, sampai soal etika, moral hazard, dan lain-lain yang melekat pada people. Kemudian elemen yang kedua adalah informasi, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dengan baik, mengelola informasi, mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat buat organisasi. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Produk-produk teknologi sekarang makin banyak ya, mulai dari internet, sampai kita bicara soal big data, sampai machine learning, artificial intelligence, dan seterusnya. Nah, 3 hal ini kita percaya akan menjadi sumber yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi bisnis di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Lalu, di mata kuliah ini kita tidak akan hanya fokus pada soal teknikalitas saja. Ya, memang nanti kita akan belajar soal teknis, tapi nanti kita juga akan belajar tentang, yaitu tadi, tentang people, tentang information, tentang organisasi, tentang strategi, dan seterusnya. Karena di mata kuliah sistem informasi manajemen yang sebelum-sebelumnya itu umumnya sangat fokus pada teknikalitas. Jadi, apa definisi internet, apa itu komputer, apa itu jaringan WiFi, dan seterusnya, yang sudah seharusnya Anda sekalian paham ya tentang itu semua. Jadi nggak perlu diulang kembali. Dan lebih baik di sini kita perluas skopnya supaya lebih relevan dengan kebutuhan dan tantangan bisnis. Jadi ketika nanti teman-teman sekalian lulus, itu harapannya bisa lebih relevan dengan kebutuhan industri dan lingkungan tempat teman-teman sekalian berada. Lalu mata kuliah ini juga akan memperkenalkan elemen-elemen coding dan programming, nanti akan saya ceritakan, saya jelaskan sebagai media untuk belajar tentang critical thinking dan problem solving skill. Karena coding, programming itu kan pada dasarnya adalah matematika ya. Misalnya Anda diminta untuk mendapatkan angka 10. Nah, angka 10 itu kan bisa diperoleh dari banyak cara, misalnya dari 1, kemudian ditambahkan 9, hasilnya sama dengan 10, atau dari 2 dikalikan dengan 5 sama dengan 10, atau dari 100 dibagi dengan 10 sama dengan 10, dan seterusnya. Ada banyak cara untuk bisa mendapatkan angka 10. Di dalam coding dan programming itu juga sama, Anda diminta untuk menyelesaikan suatu masalah, dan ada banyak sekali pilihan cara untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Ada cara yang panjang, ada cara yang singkat. Ada cara yang jelimet, ruwet, tapi juga ada cara yang simpel, sederhana. Ada cara yang muter-muter nggak karuan, tapi ada juga cara yang elegan. Nah, kita akan belajar di sana tentang bagaimana sih coding programming itu bisa membantu kita untuk mengeluarkan critical thinking dan problem solving kita. Kemudian di mata kuliah ini nanti akan banyak sekali bacaan-bacaan sekunder, jadi saya akan minta Anda untuk membaca banyak sekali artikel, jurnal, kemudian research report, publikasi, dan lain-lain. Dan sebagian mungkin akan ada yang saya minta Anda untuk mencari sendiri, Anda buat presentasi kelompok misalnya, dan seterusnya, sebagai bagian untuk mendevelop skill dalam rangka melakukan riset, membangun strategi, dan mengimplementasikan perubahan-perubahan yang sifatnya strategis tadi. Kemudian nanti kita akan bahas tentang bagaimana sebuah informasi itu dikelola, kemudian bagaimana kita memanfaatkan inovasi yang sifatnya digital, kemudian bagaimana organisasi bisa melakukan perubahan-perubahan tadi, bagaimana inovasi itu semuanya dikelola dengan baik. Kemudian kita akan belajar mulai dari isu-isu yang sifatnya fundamental, seperti karakteristik dasar dalam teknologi digital, kemudian kita akan belajar tentang standar,
Kita akan belajar tentang network effect, kita akan belajar tentang proses adopsi, kita akan belajar tentang difusi, kemudian akan ada juga bahasan tentang platform digital, sharing ekonomi, kemudian perubahan-perubahan teknologi terkini seperti fintech, artificial intelligence, kemudian machine learning, kemudian blockchain mungkin, sampai post-truth dan disinformation. Jadi bahasannya lebih luas dan mudah-mudahan lebih relevan, lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang kita sama-sama hadapi saat ini. Kemudian, nah mata kuliah ini akan dibangun atau dijalankan dari berbagai perspektif seperti ini, karena kita ingin menutup gap ya antara apa yang selama ini kan sering dikritik bahwa tadi sistem informasi manajemen itu terlalu fokus pada teknikalitas, kemudian kadang kurang praktikal, kadang tidak nyambung, tidak relevan dengan apa yang terjadi di industri dan seterusnya. Oleh karena itu, mata kuliah ini nanti akan difokuskan ke dalam 5 perspektif ini. Yang pertama adalah proses dalam organisasi, kemudian bagaimana kita mengelola informasi, lalu kita akan bicara tentang inovasi yang berbasis teknologi, terutama teknologi yang digital. Kemudian 2 tambahan yang lain adalah analytical thinking dan critical thinking, dan satu lagi adalah kemampuan yang sifatnya ethical, interpersonal, communication, dan teamwork. Jadi teman-teman sekalian, di sini nanti kita akan membahas yang mirip seperti kalau di dalam konteks strategic management, kita akan belajar tentang organisasi, aspek-aspek dalam organisasi, terutama bagaimana organisasi itu bisa melakukan proses strategic planning, decision making, kemudian resource allocation, dan seterusnya dengan baik, dan itu semua harus ditunjang oleh adanya inovasi dan adanya teknologi di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, information management, ini kaitannya dengan knowledge-based information, jadi semakin kemari, organisasi yang bisa memanfaatkan informasi itu akan tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Jadi Anda tahu bagaimana misalnya Bukalapak dihargai dengan cukup mahal begitu pada perusahaannya masih terus merugi, atau kemudian dulu Gojek dan Tokopedia merger dan dianggap menjadi salah satu perkawinan akbar di tahun ini. Walaupun 2 perusahaan itu mungkin secara profitabilitas masih belum terlalu bagus, tapi di balik merger dan penggabungan usaha itu ada informasi yang begitu kaya, dan informasi yang begitu kaya ini kalau dikonsolidasikan akan memberikan keunggulan kompetitif buat GoTo sekarang. Kemudian technological innovation, ya nanti kita akan belajar tentang banyak sekali hal-hal terkait pengelolaan data, pengelolaan informasi, proses, sistem, teknologi, dan seterusnya, dan bagaimana semua hal itu bisa diimplementasikan, bisa diutilisasikan, bisa diterapkan, begitu diintegrasikan dalam sebuah organisasi. Lalu tambahan 2 hal terkait dengan analytical thinking dan critical thinking. Nah, ini sifatnya lebih praktikal. Nanti saya akan minta Anda untuk mengerjakan beberapa tugas-tugas atau proyek-proyek yang menuntut analytical dan critical thinking Anda. Kemudian harapannya kalau Anda punya ini, ya tentu saja ketika nanti Anda lulus bekerja atau punya usaha sendiri, membangun bisnis sendiri, Anda akan punya keunggulan yang lebih baik bila dibandingkan teman-teman Anda. Kemudian yang terakhir, kita tidak boleh lupa bahwa etika itu adalah bagian penting, menjadi isu yang sangat sensitif. Ini adalah bagian dari visi misi, kemudian value yang dijunjung tinggi di lingkungan FEB UGM. Orang pintar banyak zaman sekarang, tetapi orang yang punya etika, punya empati, dan punya kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya itu nggak terlalu banyak saat ini. Nah, nanti kita akan belajar ini lebih juga sifatnya praktikal, karena nanti akan dilakukan lewat tugas-tugas, kemudian
pekerjaan yang sifatnya kelompok, kerjasama, yang menuntut interpersonal skill, communication skill, dan teamwork di antara Anda sekalian. Lalu, apa sih yang diharapkan dari mata kuliah ini? Nah, ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah harapannya setelah nanti Anda selesai mengikuti perkuliahan ini, Anda jadi makin pintar tentu saja, tapi lebih spesifik lagi, Anda punya pemahaman tentang apa yang kita sebut sebagai ekonomi digital. Terutama di dalamnya adalah proses inovasi, kemudian karakteristik yang mewarnai teknologi digital. Sekarang kan orang banyak bicara tentang revolusi industri 4.0. Tapi ketika ditanya apa maksudnya 4.0, kenapa tidak 3.1 atau 5.5 misalnya? Kenapa harus 4.0? Kalau di luar negeri 4.0, apakah di Indonesia itu juga 4.0? Jangan-jangan kita masih 2.0 misalnya. Nah, kita akan membedah itu lebih dalam nanti, kemudian kita akan lihat ya sebetulnya karakteristik inovasi dan teknologi digital itu seperti apa, karena tanpa memahami ini kita nggak akan bisa mendayagunakan atau memanfaatkan itu untuk organisasi bisnis kita. Sama seperti yang terjadi saat ini ya, kita sudah bicara soal revolusi industri, kemudian kita sudah bicara soal iKTP, tapi dalam pelaksanaannya Anda masih harus diminta untuk melakukan fotokopi KTP. Nah, padahal namanya aja iKTP, elektronik KTP. Kenapa harus difotokopi? Itu kan sebetulnya menyalahi logika, ada cacat logika di situ. Penyebabnya adalah karena kita tidak benar-benar memahami karakteristik teknologi digital dan proses inovasi dengan baik. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip terkait dengan bagaimana sih cara mengelola inovasi dan mengembangkan teknologi dalam sebuah organisasi bisnis, kemudian bagaimana kita bisa manfaatkan itu dengan strategi yang kita miliki dan kompetensi yang kita punya. Ibaratnya begini, kalau Anda ingin membangun sebuah sistem, Anda punya kedai kopi gitu, misalnya punya coffee shop, kemudian ingin berinovasi pembayarannya cashless, menggunakan QR code begitu, kemudian karena lagi pandemi tidak boleh disarankan tidak menggunakan uang cash dan seterusnya, maka Anda mengembangkan sistem point of sales yang berbasis QR code begitu. Nah, mengelola inovasi semacam itu atau mengembangkan teknologi semacam itu tidak sesederhana Anda beli softwarenya atau Anda beli aplikasinya terus Anda taruh di sana. Tidak sesederhana seperti itu, karena ada kompleksitas yang begitu banyak ya, misalnya pertama, Anda punya duit nggak untuk mengadakan itu semua? Kemudian yang kedua, Anda punya skill atau kompetensi nggak untuk mengoperasikan itu? Staf-staf Anda nanti bisa menjalankan itu dengan baik atau enggak? Jangan-jangan malah menimbulkan kekacauan, jangan-jangan malah misalnya ada potensi moral hazard, ada potensi untuk melakukan penggelapan, penipuan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dan yang lebih penting barangkali adalah dari sisi konsumen ya. Bagaimana mengedukasi konsumen supaya konsumen itu mau berpindah dari cash kemudian menggunakan QR code. Bagaimana kalau mereka misalnya sudah punya platform lain, mereka sudah pakai OVO, mereka sudah pakai Flip misalnya, atau sudah menggunakan mobile payment yang lain, terus Anda harus meminta mereka menggunakan QR code. Mau nggak mereka? Gimana caranya supaya mereka mau bergabung dalam ekosistem Anda? Itu hanya contoh kecil ya, kalau kita punya kedai kopi gitu, terus ingin mengubah pembayarannya dengan menggunakan QR code. Bayangkan kalau perusahaannya sudah begitu besar, Anda mengelola perusahaan multinasional, kemudian ingin mengimplementasikan machine learning di dalam proses analisis data misalnya. Atau Anda mengelola sebuah rumah sakit, kemudian Anda ingin membuat semacam portal komunikasi dalam bentuk blockchain untuk menyimpan informasi dan mencocokkan antara orang-orang yang mau melakukan donor dan orang-orang yang membutuhkan donor organ, ya misalnya ginjal atau mata atau organ-organ tubuh yang lain. Blockchain tadi diperlukan supaya menjaga kerahasiaan antara si pendonor dan pasien yang membutuhkan donor tadi, karena
Pertama, kita harus menjaga soal etika, kemudian yang kedua adalah kadang-kadang kalau di negara seperti Wakanda ini kan kekuatan orang dalam itu begitu besar, sehingga walaupun antriannya panjang, tapi kalau yang di belakang ini sudah punya kenalan orang dalam, dia bisa melompati. Padahal yang di depan ini secara mungkin kalau kita bicara tingkat emergensinya, mungkin yang di depan ini jauh lebih membutuhkan donor. Tapi dia terpaksa harus dilompati oleh orang lain yang ada di belakang yang dilalah punya kenalan orang dalam. Nah, hal-hal semacam itu nanti kita akan pelajari lebih detail di mata kuliah ini. Kemudian nanti kita juga akan bicara soal teori, kita akan kenalan dengan framework, konsep-konsep dasar yang kita akan bahas atau kita gunakan ketika kita membahas tentang strategic management of technology. Setiap framework atau teori itu kan ada kelemahan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau kita menggunakan misalnya Five Forces Porter itu apa sih kelebihannya, apa kekurangannya? Five Forces Porter itu cocok diterapkan untuk usaha atau bisnis kayak apa, konteks seperti apa, dan seterusnya. Ini juga sesuatu yang penting karena kadang-kadang kita paham tentang banyak hal, tetapi salah kamar. Gitu. Jadi kadang-kadang kita tahu konsep yang begitu banyak, tetapi yang dibutuhkan itu sebetulnya sesuatu yang sangat sederhana atau sangat simpel. Kita belajar misalnya tentang bisnis model kanvas gitu ya untuk melihat apa sih elemen-elemen dasar dalam upaya kita untuk membangun sebuah bisnis yang baru misalnya. Tapi bisnis yang akan dikerjakan ini bisnis yang sangat sederhana, sangat simpel. Apa iya kita harus menggunakan tools atau framework seperti bisnis model kanvas misalnya. Jangan-jangan itu malah tidak tepat kalau itu diterapkan dalam konteks yang kita miliki saat ini. Kadang-kadang kita terjebak dengan pilihan-pilihan teori, konsep, dan framework yang seolah-olah, wah keren nih, kompleks, kemudian jelimet, detail, dan seterusnya. Padahal yang kita butuhkan bukan yang seperti itu. Hanya nanti kita akan belajar framework apa saja yang penting dalam konteks ini, kemudian apa kekurangannya, apa kelemahannya, apa kelebihannya, dia cocok digunakan untuk apa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar lebih banyak tentang soft skill, kerja kelompok, kemudian critical thinking, kemudian akan ada diskusi dan presentasi, kemudian kemampuan untuk melakukan riset, jadi cari-cari sumber sendiri, mencoba menerjemahkan atau membuat intisari atas riset yang Anda lakukan, kecil-kecilan, walaupun itu dilakukannya dalam skala yang terbatas. Kemudian yang keempat, kemampuan Anda untuk belajar secara kreatif, inovatif, dan problem solving tadi melalui coding dan programming. Dan yang terakhir adalah mempunyai apresiasi ya terhadap inovasi-inovasi teknologi terkini yang relevan untuk organisasi dalam rangka membangun daya saing. Seperti tadi yang saya sampaikan, mulai dari yang sederhana sampai yang kekinian, ya tadi big data, machine learning, artificial intelligence, dan seterusnya. Lalu ada beberapa indikator yang nanti akan digunakan untuk mengecek apakah benar Anda sudah mencapai outcome tadi. Misalnya apakah Anda paham tentang bagaimana cara mengelola informasi dan bagaimana mendorong terjadinya inovasi, kemudian apa saja dampak-dampak teknologi digital dalam mendorong inovasi, kemudian bagaimana inovasi yang sifatnya arsitektural dan adanya platform itu bisa membangun atau mengubah bentuk organisasi, kemudian bagaimana inovasi itu bisa didifusikan atau ditransfer, diadopsi oleh banyak orang, apa peran standar dan network externality, kemudian mengapa sekarang perusahaan-perusahaan itu berubah menjadi perusahaan yang berbasis platform yang sifatnya semakin modular, misalnya seperti Amazon, Google, Facebook, dan lain sebagainya, itu kan pada dasarnya adalah platform. Di Indonesia juga demikian, Gojek, Tokopedia, kemudian Shopee, Marketplace itu semua juga umumnya berbasis platform. Kenapa semua kayak gitu ya? Kemudian sharing ekonomi, ini seperti Airbnb, kemudian Uber, Gojek, dan seterusnya, itu adalah bagian atau bentuk dari sharing ekonomi.
Lalu kita akan belajar tentang perkembangan teknologi digital yang terbaru saat ini, pemahaman soal data, politics of data, kemudian surveillance. Sekali lagi ini adalah bagian yang paling mungkin sangat penting tapi jarang sekali dibahas atau disinggung di masa sekarang. Contoh ya, contoh misalnya Anda punya handphone, ada WA di situ, Anda ngobrol dengan teman Anda tentang tentang pakaian misalnya, atau tentang coklat, roti coklat atau kue coklat atau donat misalnya. Kemudian ketika Anda membuka Instagram misalnya, maka nanti akan sadar atau tidak, nanti iklan-iklan yang muncul adalah iklan-iklan yang baru saja tadi Anda bahas dengan teman Anda soal coklat, kue coklat, roti donat, dan seterusnya. Hal yang sama juga terjadi ketika Anda nanti membuka internet, kemudian browsing-browsing ke situs-situs tertentu, atau melakukan searching di Google, dilalah iklan yang muncul adalah iklan-iklan yang baru saja tadi Anda obrolkan dengan teman Anda lewat WhatsApp. Itu adalah salah satu bentuk datafikasi, pemanfaatan data oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Facebook, Google, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kemudian etikanya di mana? Kemudian perlindungan konsumennya di mana? Kemudian privacy kita, ya oke lah, kita bukan orang jahat, kita bukan kriminal, kita juga bukan public figure ya, jadi kita mau kemana, beli apa, dan seterusnya, itu mungkin tidak penting. Tetapi kalau data orang-orang biasa seperti kita ini dikumpulkan secara agregat, itu nanti akan bisa memberikan value yang luar biasa besar. Dan ini kadang tidak disadari oleh kita semua. Maka dari itu nanti di bagian berikutnya kita juga akan belajar tentang dampak-dampak negatif dari teknologi inovasi, kemudian belajar tentang coding dan programming yang sederhana, lalu yang terakhir adalah mendorong Anda semua supaya tetap relevan, ini garis besarnya dengan memahami perubahan-perubahan teknologi yang ada di masa sekarang. Misalnya ya lagi ngetren tentang kemarin tentang cryptocurrency yang baru saja di-endorse oleh Elon Musk, kemudian naik, kemudian tiba-tiba turun, kemudian jeblok, dan seterusnya. Atau mungkin kita bisa bicara tentang Bukalapak yang baru saja IPO, tapi kemudian auto reject, terus kemudian pemegang sahamnya pada protes, dan lain sebagainya. Gimana sih kok fenomena itu bisa terjadi, terus apa yang bisa kita lakukan, kalau kita dari sisi konsumen harus ngapain, kalau kita dari sisi perusahaan kita harus ngapain, kalau kita dari sisi regulator atau pemerintah kita harus ngapain, dan seterusnya. Nah, kurang lebih itu, Mas dan Mbak sekalian, gambaran besar tentang mata kuliah yang akan kita jalani selama 1 semester ke depan. Kemudian textbook-nya sebetulnya tidak ada textbook wajib yang harus digunakan. Kalau di sebelum-sebelumnya kita menggunakan bukunya Management Information System dari Loudon itu, tetapi mungkin di perkuliahan ini nanti kita akan lebih banyak menggunakan tadi yang saya sampaikan dari artikel, jurnal, paper ilmiah, kemudian research report dari McKinsey, dari BCG, dan seterusnya, atau mungkin publikasi dari World Bank, dan lain-lain. Jadi kita akan memanfaatkan sumber-sumber itu. Sampai sini dulu, mungkin ada komentar atau pertanyaan, Mas dan Mbak sekalian, silakan kalau ada. Selamat siang, Permisi, Pak. Pak. Oh ya. Yuk, silakan, Mbak Citra, silakan. Oh ya, terima kasih Pak Novi. Sebenarnya saya Citra ingin bertanya terkait porsi penilaian, dan yang kedua platform apa yang kita gunakan, apakah SeaMaster, email, atau e-log.
Dan terkait kelompoknya nanti pembagiannya seperti apa ya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Citra. Jadi platform yang kita gunakan kalau untuk perkuliahan ini, nanti saya jelaskan lebih detail setelah ini ya, tapi kalau untuk perkuliahan yang tatap muka, ini lebih banyak menggunakan Zoom, kemudian nanti akan di-record, direkam, kemudian rekamannya akan saya unggah di YouTube. Lalu komunikasi, nanti dengan saya bisa menggunakan email, kita mungkin belum ada rencana untuk menggunakan platform tertentu. Lalu proporsi penilaian nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Gitu Mbak Citra. Tadi ada lagi yang mau ngomong kayaknya, silakan. Iya, saya Pak. Jadi mau menanyakan tentang proporsi penilaian dan juga silabus ini bisa diunduh di mana ya Pak ya? Oke, nanti akan saya share filenya setelah ini. Baik, terima kasih Pak. Oke. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Anda sekalian, jadi yang pertama ingin saya sampaikan dulu terkait dengan policy. Di mata kuliah ini karena kita masih mengalami pandemi ya, jadi membuat kehidupan kita begitu berat ya, sulit. Mungkin Anda tahu teman-teman atau kerabat famili Anda mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang positif, mungkin harus isoman, atau mungkin harus di rumah sakit, mungkin ada juga yang kehilangan kerabat, saudara, teman-teman karena COVID dan seterusnya. Kemudian kita semua juga mungkin mendapatkan tambahan pekerjaan dan tanggung jawab. Misalnya Anda punya anggota keluarga yang lagi isoman, yang kan mau tidak mau Anda harus membantu menolong mereka, kemudian memenuhi kebutuhan mereka, dan seterusnya. Lalu kalau misalnya Anda punya adik atau keponakan yang masih kecil, yang harus school from home, juga mungkin Anda juga harus ikut membantu ngajarin mereka, jadi guru mereka, dan seterusnya. Lalu kalaupun kita nanti sudah selesai, Anda sudah lulus, begitu, Anda juga akan mengalami atau menghadapi lebih tepatnya prospek pekerjaan yang tidak jelas ya, karena kita tahu perekonomian sedang kurang baik, banyak perusahaan yang menutup, ya Anda lihat di berita kan banyak sekali outlet-outlet yang tutup karena pandemi ini. Terakhir kemarin Giant misalnya menutup gerainya yang ada di Indonesia. Kemudian banyak yang harus di PHK, dipaksa untuk pensiun dini. Garuda Indonesia itu salah satu yang terpukul sekali berkat adanya COVID ini. Dan kita juga belum tahu nanti setelah Anda lulus apakah perekonomiannya sudah membaik atau belum. Nah, yang penting di sini ingin saya sampaikan adalah pada saat Anda merasa tertinggal, bingung, tidak paham, tolong jangan diam saja. Kemudian tolong sampaikan ke saya bahwa ya Anda sedang menghadapi atau mengalami kesulitan ini, Anda sulit untuk mempelajari ini, itu, dan seterusnya. Karena tujuan utamanya di sini adalah kita ingin Anda belajar, Anda bisa mendapatkan manfaat dari perkuliahan ini. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa Anda semua tetap dalam keadaan sehat, kemudian tetap dalam keadaan balance. Jadi ya kalau Anda di rumah terus, nggak keluar rumah, nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah refreshing, kan kebayang ya rasanya. Atau Anda biasanya ketemu sama teman-teman, biasanya hangout bareng, jalan-jalan bareng, dan seterusnya. Sekarang nggak pernah ketemu karena harus social distancing dan lain sebagainya, itu kan membuat hidup kita jadi nggak balance ya. Atau yang Anda yang punya pacar misalnya, kalau malam minggu biasanya nonton bioskop, jalan-jalan, makan bareng, dan seterusnya, sekarang harus LDR dulu, dan seterusnya, kan membuat nggak enak. Jadi prioritasnya adalah Anda bisa tetap sehat, kemudian hidup Anda balance, mental dan fisik Anda, kemudian tetap grounded gitu ya, tetap berpegang pada sesuatu hal sehingga tidak mengalami keguncangan pada saat melewati krisis yang berat ini. Kemudian
pada saat kita mengikuti perkuliahan yang sifatnya sinkronus seperti ini, mohon untuk datang tepat pada waktunya. Kalau sesinya panjang, misalnya lebih dari 2 jam, 2,5 jam, mungkin bisa sampai 3 jam. Beberapa di semester sebelumnya, beberapa kesempatan di beberapa mata kuliah, di beberapa sesi itu sering terjadi kalau diskusinya cukup hangat atau mahasiswanya sangat tertarik dengan topik tertentu, itu bisa sampai lewat dari jadwal. Nah, kalau terlalu panjang, terlalu lelah gitu, mungkin Anda bisa mengusulkan, Pak, gimana kalau kita ambil break dulu sebentar, 5 menit, 10 menit, misalnya Anda ingin ke toilet, Anda ingin ngemil sebentar, dan seterusnya, itu bisa dilakukan, menyesuaikan sikon atau flow dari materi diskusi kita. Lalu yang keempat, kejujuran itu penting. Yang karena tadi integritas adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, maka pada saat Anda mengerjakan tugas, misalnya ya kerjakan tugas Anda sendiri, jangan asal copy paste dari tempat lain, jangan asal jiplak dari punya teman, dan seterusnya. Kemudian pada saat mengerjakan ujian, misalnya, karena kita masih menjalani WFH begini, maka otomatis kan ujiannya dilakukan secara open book dan di rumah Anda masing-masing ya, dan kita kan nggak punya kontrol terhadap apa yang Anda lakukan di sana. Maka jujurlah pada diri Anda sendiri, kemudian junjung tinggi yang namanya academic integrity, karena ya apa gunanya nilai bagus tapi kalau cuma copy paste dan seterusnya. Lalu yang terakhir, kalau Anda membutuhkan kebutuhan khusus, misalnya terkait dengan perkuliahan ini, mohon sampaikan ke saya, supaya nanti kita bisa sama-sama cari cara untuk mengatasi hambatan yang Anda alami saat ini. Terus di sini saya dibantu grader, ada Mbak Prasarita di sini. Jadi kalau Anda misalnya sungkan atau malu ngomong langsung atau email langsung ke saya, nanti bisa ke Mbak Prasarita. Mungkin Mbak bisa dituliskan emailnya di chat box, nanti biar teman-teman nyatet kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Kemudian nah ini beberapa komentar ya, dari kalau direfleksikan dari beberapa sesi sebelumnya. Nanti setelah ini saya akan masuk ke penilaian. Nah, di beberapa sesi perkuliahan sebelumnya, di semester lalu, kemudian di tahun sebelumnya, itu banyak, dari sisi positifnya itu cukup banyak, karena mahasiswa mengakui banyak sekali belajar dari mata kuliah ini, kemudian mendapatkan cukup banyak wawasan, bisa belajar lebih kritis, kemudian banyak isu-isu yang kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan mereka, kemudian juga bisa belajar tadi tentang aplikasi-aplikasi yang sifatnya teknikal dan seterusnya. Biasanya kan di akhir semester itu banyak sekali yang sampai bikin story, kemudian di-repost, dikirim ke saya dan seterusnya. Jadi sisi positifnya alhamdulillah cukup banyak. Jadi insya Allah Anda nggak rugilah masuk ke kelas ini. Tetapi ada beberapa tantangan ya. Yang pertama adalah tantangannya untuk perkuliahan yang sifatnya online seperti ini, biasanya mahasiswa itu agak sulit untuk dijaga motivasi dan minatnya. Mungkin di awal mungkin masih kuat, masih determinasinya sangat tinggi, tapi seiring berjalannya waktu nanti lama-lama akan kendor dan seterusnya. Kalau kita ketemu langsung, nah ada efek sosial pressure yang cukup tinggi ya. Misalnya Anda datang ke kampus, melihat teman Anda belajar, melihat teman Anda baca buku, buka laptop mencari sumber-sumber referensi, terus setelah selesai kuliah ketemu dengan dosennya diskusi, itu akan memberikan pressure ke Anda masing-masing untuk, loh teman saya bisa kayak gitu kok saya enggak ya. Sehingga motivasi sepanjang semester itu bisa relatif terjaga. Tetapi ketika kita melakukan perkuliahan online seperti ini, motivasi dan minat itu bisa naik dan turun, atau bisa turun dan turun dan turun dan turun. Gitu. Jadi ini adalah salah satu tantangan yang cukup sulit,
tidak hanya di mata kuliah ini, tapi juga di mata kuliah yang lain. Lalu yang kedua, mahasiswa itu juga punya banyak sekali urusan ya. Saya tahu Anda juga sibuk. Ya ada yang kesibukan yang memang kesibukan yang sifatnya benar-benar sibuk, tapi juga kan ada kesibukan seperti misalnya update status, scroll HP, lihat feed di Instagram atau di Line atau di media sosial yang lain, atau mungkin ada kesibukan lain di luar itu dan seterusnya, sehingga perkuliahan yang sifatnya daring ini kan bisa menjadi sesuatu yang mudah sekali untuk ditinggalkan. Jadi dimatiin aja kameranya, tinggal tidur atau tinggal mengerjakan yang lain, atau pada saat yang bersamaan laptopnya sambil buka browser yang lain dan seterusnya, disambi main apa dan seterusnya. Itu banyak sekali gangguannya atau godaannya. Dan ini berhubungan dengan yang ketiga. Jadi di semester-semester sebelumnya itu dijumpai, tidak banyak, tetapi dijumpai mahasiswa yang melakukan perbuatan moral hazard tadi misalnya, perkuliahan tinggal tidur, kemudian tugas-tugas dikerjakan dengan copy paste, tidak jujur pada diri sendiri dan seterusnya, sehingga hasil yang diperoleh di akhir semester itu tidak seperti yang diharapkan. Jadi walaupun banyak sekali sisi positifnya, tapi ada beberapa catatan ya terkait dengan perkuliahan online yang dijalani berdasarkan pengalaman di semester-semester lalu. Nah, untuk itu kebetulan saya juga diberikan kebebasan oleh program studi untuk bereksperimen begitu, maka di perkuliahan ini saya akan agak sedikit berubah ya, terutama terkait dengan tadi yang Anda tanyakan soal penilaian. Jadi perkuliahan ini akan saya buat atau saya desain seperti sebuah permainan gitu, atau istilahnya gamification. Gamification itu adalah penerapan elemen-elemen permainan game, prinsip-prinsip game, tapi diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau Anda menggunakan, ini banyak sekali contohnya, misalnya Anda kalau menggunakan Gojek, aplikasi ya seperti Gojek atau Grab, itu kan kadang-kadang ada promo yang meminta Anda untuk, kalau Anda bisa melakukan pembelian senilai sekian selama 7 hari berturut-turut, nanti Anda akan mendapatkan ini. Kalau Anda bisa melakukan ini selama 10 kali berturut-turut, Anda nanti akan unlock profil Anda, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu contoh gamifikasi, dan gamifikasi ini mudah-mudahan kalau berdasarkan literatur, berdasarkan referensi, itu akan lebih membuat mahasiswa engaging, merasa lebih terlibat dalam mata kuliah, kemudian akan lebih fun, tetapi juga akan mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan tahapan-tahapan itu, sehingga tujuan pembelajarannya mudah-mudahan akan lebih tercapai dengan baik. Nah, oleh karena itu di mata kuliah ini nanti akan saya buat semacam leveling, gitu. Jadi 14 pertemuan ini anggaplah sebagai 14 level permainan. Setiap levelnya tentu ada poin-poin yang harus Anda kumpulkan. Kemudian nanti setiap, misalnya setelah ini level 1, pertemuan pertama adalah level 1, nanti pertemuan berikutnya level 2, pertemuan berikutnya level 3, pertemuan berikutnya level 4, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai akhir nanti, ya namanya game, ya nanti akan dilihat ya siapa peringkat tertingginya, kemudian siapa di bawahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Siapa yang dapat medali emas, siapa yang dapat perak, perunggu, dan seterusnya. Kemudian di dalam setiap level itu ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Ada yang sifatnya individu, ada yang sifatnya kelompok. Kemudian sebetulnya ini sudah dibuat, sudah dirancang, tapi ya namanya game kan nggak seru ya kalau saya buka semuanya levelnya dari level 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi saya buka sedikit-sedikit dulu. Saya buka level 1 dulu. Di level 1 ini, saya minta Anda untuk buka di alamat ini. Di sini adalah video tutorial yang sudah saya buat.
yaitu tentang tutorial sederhana untuk coding dan programming dengan Python dan PyCharm. Lalu kalau Anda melihat video ini dan mengikuti instruksinya, Anda dapat 10 poin, kemudian Anda menginstal aplikasinya dapat 10 poin, kemudian Anda mengerjakan atau menulis kode sederhana yang ada di dalamnya. Jadi di situ ada contoh-contohnya, misalnya kalau saya ingin membuat aplikasi penjumlahan kayak gimana, kalau saya ingin memberikan ucapan selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya kepada tamu, gitu misalnya apa yang harus dilakukan, kodenya seperti apa, dan seterusnya. Itu dapat 10 poin, kemudian bonus poinnya adalah kalau Anda misalnya tertarik ingin mempelajari lebih lanjut, tertarik ingin mendapatkan bonus poin dan seterusnya, Anda bisa cari, Anda bisa googling saja di internet tentang simple project ya, atau simple project Python gitu. Nanti akan ada banyak sekali, terus Anda bisa klik, Anda bisa coba, Anda bisa ikuti. Lalu supaya Anda bisa mendapatkan penilaian, email ke saya, kode yang Anda miliki tadi, yang sudah Anda buat, Anda modifikasi dan seterusnya, kemudian di capture, screen capture, atau kalau nggak bisa atau sulit ya difoto saja begitu, terus kemudian nanti dikirimkan ke saya. Email saya saya tuliskan di chat box ini, atau bisa juga di-emailkan ke Mbak Prasarita juga sebagai backup misalnya, sebelum pertemuan berikutnya ya, sebelum nanti kita masuk ke level 2. Terus, apakah nanti akan melakukan coding programming terus? Enggak. Nah, jadi nanti ya sama seperti game, kan game ada, kadang Anda harus berperang, kadang Anda harus bikin rumah, kadang Anda harus mengumpulkan informasi, kadang Anda harus bercocok tanam, dan seterusnya. Nah, di level 1 ini saya akan minta Anda untuk melakukan apa yang tertulis di situ, di layar. Kemudian nanti di level 2 akan ada pekerjaan lagi yang sederhana, tapi juga nanti akan saya bahas ke sini. Jadi saya tidak meninggalkan Anda dengan tugas-tugas yang banyak, terus saya tinggal pergi atau saya tinggal mengerjakan pekerjaan yang lain. Nanti di pekan berikutnya atau di level 2 saya akan melakukan refleksi atau akan menjelaskan atau akan menceritakan ke Anda sekalian, kenapa sih disuruh begini, apa yang bisa dipelajari dari aplikasi ini, terus what's next, what to do next, dan seterusnya. Baru nanti kita masuk ke level 2. Level 2 apa yang harus dikerjakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian poin-poin ini harus Anda kumpulkan, nanti di pekan berikutnya, Mbak Prasarita akan merekap nih nilai-nilai Anda, jadi bisa ketahuan siapa yang peringkat teratas saat ini, posisinya siapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Anda bisa memonitor progres Anda dari setiap pekan ke pekan berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian cukup jelas ya apa yang harus dikerjakan, kemudian bagaimana penilaiannya. Sebetulnya sudah ada, tetapi tidak bisa saya buka semuanya. Cuman kalau digambarkan, ada beberapa yang sifatnya tugas individu seperti ini, kemudian ada beberapa yang tugas kelompok, mungkin nanti akan ada presentasi, kemudian ada exam, ada project, dan seterusnya. Gitu, Mas dan Mbak sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan pekerjaan ini, silakan. Python ini saya pilih sebagai sebuah aplikasi pemrograman yang cukup universal. Jadi Anda bisa terapkan ini untuk, misalnya Anda belajar, Anda ingin jadi seorang analis keuangan, Anda bisa gunakan Python untuk menganalisis pergerakan saham atau pergerakan cryptocurrency misalnya. Kemudian kalau Anda ingin menjadi seorang analis, ya ini juga bisa digunakan untuk data analytics, kemampuan machine learning-nya cukup bagus. Kemudian kalau Anda mau belajar lebih lanjut tentang artificial intelligence, ini juga bisa digunakan. Python ini juga bisa digunakan untuk membuat misalnya aplikasi seperti blockchain, itu juga bisa memanfaatkan Python. Kemudian keduanya ini bersifat open source, terbuka, kemudian free, gratis. Anda bisa gunakan ini di platform apapun, platform Windows, platform Mac, maupun platform Linux, misalnya kalau Anda pakai Linux atau BSD,
semuanya bisa memanfaatkan ini. Jadi nggak ada masalah. Kemudian kalau ada pertanyaan, silahkan email saja ke saya, atau bisa kalau misalnya malu atau sungkan dan lain sebagainya, bisa juga lewat Mbak Prasarita. Tadi emailnya sudah ditulis di chat box, silahkan dicatat. Gitu ya, Mas dan Mbak sekalian, mudah-mudahan cukup jelas dan membuat Anda tidak jenuh begitu. Lalu, nah perkenalan terakhir. Ada yang sudah pernah ikut mata kuliah saya barangkali sebelumnya? Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah, baik. Kita kenalan dulu ya. Kan nggak kenal maka nggak sayang. Wong yang udah kenal lama aja nggak sayang-sayang ya. Nama saya Noviman, saya adalah dosen di Departemen Manajemen FEB UGM. Saya bergabung di FEB UGM itu bulan Juli 2016. Kemudian saya juga bekerja tidak hanya di Departemen Manajemen, tapi juga dengan teman-teman di departemen yang lain maupun di fakultas yang lain di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya mendapatkan gelar doktor saya dari London School of Economics, Political Science, kemudian master saya dari University of Manchester. Lalu sebelum bergabung di FEB UGM, saya sempat menjadi dosen di Prastia Mulia Business School di Jakarta selama hampir 3 tahun waktu itu. Lalu di penelitian saya lebih banyak berfokus pada isu-isu seperti technological innovation dan dynamic corporate strategy. Lalu publikasi saya ada lumayan banyak, misalnya di Electronic Commerce Research Application Journal, kemudian ada di Journal of Science Technology Policy Management, International Journal of Quality and Service Science, Journal of Islamic Marketing, dan seterusnya. Nah, saya menjadi anggota di Academy of Management dan British Academy of Management, juga di Association for Information System dan Strategic Management Society. Lalu selain mengajar, saya juga mengerjakan beberapa kegiatan penelitian dan konsultasi yang sering misalnya tentang kajian terakhir kemarin sebelum pandemi tentang kajian tentang platform digital dengan Kominfo, lalu dengan Angkasa Pura Service, ini terkait dengan repositioning corporate strategy, kemudian dengan BPD Jateng atau Bank Jateng, ini terkait dengan pengembangan digital payment, dengan KCI, Kereta Komuter Indonesia, itu terkait dengan pengembangan payment kartu tap and go yang mereka gunakan kalau kita mau naik kereta komuter itu. Lalu selain riset-riset itu, saya juga dan kajian tadi saya juga menulis di surat kabar, majalah seperti Jawa Pos, Kontan, Republika, SWA, kemudian sempat juga menulis beberapa buku dengan topik-topik keuangan dan investasi. Selain mengajar, selain mengerjakan kegiatan akademik, ya, saya juga biasanya ya biar hidupnya lebih balance begitu. Kalau weekend biasanya main golf atau bersepeda, biar hidupnya lebih balance dan tetap grounded. Lalu saat ini saya berkantor di unit jaminan mutu sebagai ketua unit penjaminan mutu di FEB UGM. Kantornya ada di sayap barat, lantai 2, tetapi ya karena WFH, untuk sementara kita belum bisa ketemu secara langsung, jadi secara virtual dulu. Lalu, nah itu aja mungkin dari saya, Mas dan Mbak sekalian, yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang pertama ini. Tadi ingat yang harus Anda kerjakan di level 1 adalah seperti ini. Kalau ada pertanyaan, kesulitan, atau masalah yang dihadapi, tolong jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena saya ingin Anda belajar banyak dari sini. Kalau ada masalah atau ada
kok di layar kayak gini ya, karena di tutorialnya videonya kayak gitu, tapi kok di tempat saya kayak gini ya, apa ya masalahnya dan seterusnya. Tolong disampaikan supaya saya bisa memberikan penjelasan atau pencerahan buat Anda dan Anda juga tidak frustasi mengatasi masalah ini. Kalau main game itu kan kalau bisa mengalahkan musuh terus naik level, nanti menyelesaikan misi terus naik level lagi dan seterusnya. Gitu, Mas dan Mbak sekalian. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ini sambil menunggu mungkin saya kirim slide ini di chat ya, nanti bisa dicatat. Permisi Pak, saya ada pertanyaan. Silakan Mas Fabi, silakan. Jadi untuk level ini Pak, diberikannya itu, misal saya telah level 1, nanti saya emailkan ke Bapak, terus langsung dikasih untuk tas level 2, atau levelnya itu bareng-bareng di kelas gitu Pak? Bareng. Jadi Anda kumpulkan dulu, kemudian nanti di pekan berikutnya saya akan jelaskan dulu kenapa sih kemarin level 1 ini sebetulnya tentang apa sih, ceritanya kayak apa gitu, apa manfaatnya. Tentu terkait dengan terkait dengan framework, terkait dengan teori, terkait dengan isu-isu yang tadi saya sampaikan di dalam silabus sebelumnya. Baru setelah itu saya sampaikan level 2 ini next-nya kayak gini. Jadi tetap kita kerjakannya barengan supaya no one left behind. No one left behind. Nah, itu Mas Fabi. Baik Pak, terima kasih. Yang lain ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Yuk. Untuk mengumpulkan screenshot itu, screen capture itu subjeknya apa ya, Pak ya? Subjek emailnya. Ditulis saja SIM level 1 begitu. Terima kasih, Pak. Pada saat Anda menulis email ya, ini sambil latihan saja. Kadang-kadang mahasiswa mengirim email itu cuma attachment saja terus nyoh dikirim gitu ya. Itu tidak tidak melanggar hukum sih, tetapi tidak sesuai dengan etika dan kepatutan gitu ya. Jadi paling tidak kalau Anda menulis email ya berikan subjeknya, judulnya, kemudian di dalam body-nya itu ditulis atau di dalam teksnya itu ditulis selamat pagi Pak atau selamat siang begitu, kemudian nama saya ini, saya adalah mahasiswa di mata kuliah ini, kemudian berikut ini saya lampirkan tugas saya atau apa begitu. Jadi ada narasinya atau ada teksnya, tidak langsung dimasukkan dalam attachment terus dikirim. Itu aja. Untuk latihan supaya nanti pada saat Anda masuk dunia kerja nggak kikuk dengan hal-hal kayak gitu. Cukup jelas ya? Izin bertanya, Pak. Yuk. Untuk tenggat waktunya ini kapan ya, Pak? Saya kasih waktu sampai pertemuan berikutnya ya. Jadi supaya saya ada waktu untuk membahas, merekap, melihat, mengevaluasi apa yang sudah Anda kumpulkan gitu. Jadi saya berikan waktu. Ya, jadi saya berikan waktu sekitar seminggu sebelum pertemuan berikutnya, tapi juga nggak 5 menit sebelum sesi dimulai, tapi ya paling nggak 1 hari sebelumnya atau cukup 2 hari sebelumnya. Jadi ada waktu buat saya untuk mengevaluasi. Sehingga di pertemuan berikutnya saya bisa cerita, kemarin tugasnya kayak gini, Anda banyak salahnya di sini, apa yang bisa dipelajari, apa yang harus diperbaiki. Oke, yang lain silakan kalau masih ada. Permisi Pak, izin konfirmasi. Jadi kan perintah pertama tuh nonton video ya. Jadi apakah kita perlu screenshot kalau kita nonton videonya gitu Pak? Boleh. Atau bagaimana ya? Boleh di screenshot atau Anda bisa juga ngasih like atau ngasih komen atau apapun itu. Baik Pak, terima kasih. Pokoknya kalau ada kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, bisa tanya langsung ke saya atau bisa tanya langsung lewat Mbak Prasarita. Nanti ya sekali lagi saya tidak ingin membuat hidup Anda miserable gitu. Saya tahu Anda sudah cukup miserable, jadi jangan sampai Anda lebih miserable lagi karena tugas-tugas ini. Kalau ada kesulitan, ada kebingungan, ada sesuatu yang tidak jelas, mohon jangan sungkan-sungkan untuk tanya.
Mungkin Pak untuk kelompoknya itu tergantung project tiap level atau ada kelompok tetap satu semester ya Pak? Berbeda-beda, karena mungkin ada proyek yang cukup besar, nanti di level tertentu ada yang mungkin butuh 5 orang atau 6 orang gitu. Tapi kadang-kadang mungkin proyeknya cukup sederhana, hanya bisa 2 atau 3 orang sudah cukup. Jadi tidak ada satu kelompok tetap yang fix sampai 1 semester. Ini juga sekaligus untuk kalau di semester sebelumnya tuh ada salah satu yang moral hazardnya adalah free rider ya, karena sudah ketahuan dari awal kelompoknya ini begitu, kemudian ada salah satu anggota yang cenderung menjadi free rider. Nah, saya nggak pengen kayak gitu. Kemudian kalau kelompoknya diacak atau dimodifikasi begitu, maka ada kesempatan Anda untuk di pekerjaan ini Anda kerja dengan ini, di pekerjaan yang lain nanti Anda bekerja dengan yang lain. Jadi mudah-mudahan interaksinya lebih bagus. Karena ini kelasnya gede banget, gitu. Jangan sampai Anda nggak kenal satu dengan yang lain. Baik Pak, terima kasih. Semoga cukup jelas ya yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang membingungkan, ada hal-hal yang Anda tidak tahu, ada masalah yang Anda jumpai pada saat mengerjakan tugas, tolong jangan sungkan-sungkan untuk email ke saya, atau kalau sungkan email ke saya, nanti lewat Mbak Prasarita, biar nanti disampaikan ke saya, begitu, kalau Anda merasa sungkan dan lain-lain. Terus, tetap semangat mengikuti perkuliahan ini, mudah-mudahan nanti kita bisa lalui sampai level 14, lancar semuanya, bisa mendapatkan manfaat, baik itu yang sifatnya keilmuan maupun yang sifatnya praktikal, yang sifatnya soft skills tadi. Lalu mungkin itu aja, Mas dan Mbak sekalian. Nanti setelah ini Anda bisa mulai mengerjakan tugas-tugasnya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Sehat-sehat semuanya. Saya tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Pak.